Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang manusia, afektivitas, dan kebebasan. Pengertian afektivitas dan kebebasan. Afektivitas, kehidupan afektif disebut affect waves, artinya lembut dan ramah. Istilah afek juga mengandung arti semua keadaan afektif, menyusahkan atau menyenangkan. Afektif juga disamakan dengan kesanggupan merasa, yaitu keseluruhan kecenderungan yang berbeda dari aspirasi-aspirasi yang betul-betul rohaniah dan kesanggupan merasa. Kebebasan. Kebebasan adalah suatu kemampuan yang begitu penting dan begitu besar, sehingga hanya diberikan kepada kita untuk sesuatu yang sangat penting. Melalui kebebasan, kita membagi dalam arti tertentu. Kekuasaan mencipta sendiri dari Tuhan. Namun, satu-satunya hal yang dapat kita cipta adalah kepribadian moral, dan tampaknya kebebasan diberikan kepada kita hanya untuk realisasi tujuan tertinggi itu. Kata kebebasan sering diartikan sebagai suatu keadaan tiadanya penghalang, paksaan, beban, atau kewajiban. Selanjutnya, kebebasan dan ketertarikan. Kebebasan dalam arti ini adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menjadi makhluk yang memiliki kebebasan. Bebas untuk berpikir, berkehendak, dan berbuat. Ketertarikan. Dalam perspektif sosiologi, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Bahkan pola hidup bersama yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan menjadi hal yang dinafikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa manusia memang terikat dengan manusia lainnya. Terima kasih, saya akan melanjutkan kepada Saudara Trimei Isnausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimei Isnausi dengan NIM 4304020018 akan menjelaskan para ahli teologi term membagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak, bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan. Diibaratkan sebagai wayang yang mengikuti sepenuhnya oleh kehendak dalang. Di zaman Orde Baru, perdebatan masalah kebebasan dan keterpaksaan tersebut muncul kembali. Sebagai ahli filsafat seperti Spinoza, Hus, dan Malebetes berpendapat bahwa manusia melakukan sesuatu karena terpaksa. Sementara sebagian ahli filsafat lainnya berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menetapkan perbuatannya. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam kebebasan. Kebebasan dibagi menjadi tiga, yaitu kebebasan jasmaniah, kebebasan kehendak, dan kebebasan moral. Kebebasan jasmaniah merupakan kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang dimiliki. Kedua, kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak merupakan kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir, karena manusia dapat memikirkan apa saja dan dapat menghendaki apa saja. Ketiga, kebebasan moral. Dalam arti luas, berarti tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan, dan tidak sampai berupa paksaan fisik. Dan dalam arti sempit, berarti tidak adanya kewajiban, yaitu kebebasan berbuat apabila terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak. Manusia bebas berarti manusia yang dapat menentukan sendiri tindakannya. Saya akan menjelaskan tentang kebebasan dan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab merupakan sifat yang amat baik bagi manusia. Tidak bertanggung jawab adalah sifat yang buruk. Seseorang tidak
perlu bertanggung jawab terhadap hal yang tidak mengandung kemerdekaan di dalamnya, seperti tidak meminta pertanggungjawaban pada sebatang pohon yang tiba-tiba tumbang saat seseorang melintas dan menimpa orang tersebut. Dalam GBHN TAP MPR nomor 4 1978 disebutkan bahwa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai konsekuensi atas apa yang telah dilakukan walaupun apapun risikonya.